Megawati Hoirunisa dari Manajemen Pendidikan 2017B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengertian strategi mengajar, strategi dasar dalam mengajar, pengertian metode mengajar, serta ciri-ciri metode dalam mengajar. Pada mata kuliah pengembangan keterampilan mengajar yang diampu oleh Bapak Supadi dan Ibu Evita Soraya. Nah, sebelum kita memulai penjelasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk, kita simak materinya. Jangan lupa diperhatikan. Kalau ada yang penting, tinggal dicatat ya. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi mengajar. Kalian udah pasti tahu kan strategi mengajar itu apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang secara umum. Strategi mengajar yaitu mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi mengajar yaitu garis besar haluan untuk kita melakukan tindakan agar usaha yang sudah disiapkan atau yang sudah direncanakan dapat tercapai. Lalu, sehubungan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan atau sudah direncanakan. Sampai di sini, sudah jelas belum? Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang kedua ya. Strategi dasar dalam mengajar. Menurut Mansur dan Syaiful Bahri, ada 4 strategi dasar dalam mengajar, meliputi 1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku atau kepribadian dari anak didik, sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup dari masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajarnya. Lalu yang keempat, menetapkan norma-norma atau peraturan dan batas minimal keberhasilan atau kriteria, atau bisa disebut dengan KKM, serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajarnya. Yuk teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, ada pengertian metode mengajar. Satu hal yang mengacu tentang metode adalah metode mengajar, yaitu cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru sebagai bentuk implementasi rencana yang disusun untuk bertujuan mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Dengan metode mengajar yang digunakan oleh guru dan diterapkan dengan baik, maka ilmu yang disampaikan juga akan diterima oleh peserta didik dengan baik, dengan ditandai adanya pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Pembelajaran tersebut ditandai dengan adanya respon yang cepat dari peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar. Jadi, metode mengajar adalah upaya agar peserta didik dapat merespon dari
dari materi yang dijelaskan oleh guru tersebut dan bagaimana metode mengajar tersebut dapat berguna bagi peserta didik. Lalu ada pengertian metode mengajar menurut Abu Ahmadi dan Soro Tri Prasetyo. Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang pendidik ataupun instruktur. Yang kedua, ada Gerlach dan Eli berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah rencana yang sistematis untuk menyampaikan informasi. Lalu, ada materi yang terakhir, yaitu ciri-ciri metode mengajar. Ada beberapa ciri dari sebuah metode pembelajaran yang baik untuk pembelajaran yang maksimal atau efektif. Yang pertama, berpadunya metode dari segi tujuan dan alat atau media pembelajaran. Yang kedua, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya sesuai dengan watak siswa dan materinya. Yang ketiga, bersifat fungsional dalam menentukan teori dengan praktek dan menghantarkan siswa pada kemampuannya. Yang keempat, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyatakan pendapatnya dan aktif pada kelas. Yang keenam, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat, dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, cukup sampai di sini pemaparan materi yang saya jelaskan. Kurangnya mohon maaf, dan semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa materi